Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 15 Juli. Saya terus mengingatkan kita, Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertemu di dalam firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali membaca Alkitab kami, mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema bagi kita pagi hari ini, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang kedua dan ayatnya yang ke-6. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatnya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat yang ke-6, dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberitakan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-5 mengatakan, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita melihat dalam Alkitab ini, terjadilah pada hari Pentakosta bahwa murid-murid dan semua orang percaya yang berkumpul menantikan janji Bapa itu, Alkitab mengatakan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menerima janji Bapa itu. Dan kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ini, ketika sekitar 25 tahun setelah peristiwa hari Pentakosta itu, terjadi lagi peristiwa yang mirip, yaitu di pedalaman Efesus. Dikatakan dalam ayat kita, renungan kita pagi hari ini, Paulus mendapati beberapa orang murid di pedalaman Efesus itu. Dalam terjemahan BIMK dikatakan, di sana ia berjumpa dengan beberapa orang yang sudah percaya kepada Yesus. Paulus bertanya kepada mereka yang sudah percaya kepada Yesus itu yang ada di pedalaman Efesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Dari sini kita boleh melihat bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus belum tentu sudah menerima Roh Kudus. Orang yang sudah percaya kepada Yesus belum tentu sudah menerima Roh Kudus. Makanya saudara, kita melihat bahwa Paulus mengarahkan mereka supaya dibaptis dalam nama Yesus. Ya, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini, mereka memang sudah dibaptis, yaitu baptisan Yohanes, yaitu baptisan Yohanes sebagai tanda pertobatan. Tetapi Paulus mengarahkan mereka supaya mereka dibaptis dalam nama Yesus. Ketika orang percaya di sini, mereka bersedia dibimbing oleh Paulus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan atas mereka, Alkitab mengatakan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mendapatkan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Dan juga karunia bernubuat. Nah, ini saudaraku, di gereja Pentakosta atau gereja karismatik pada umumnya, kita sering mendengar ada karunia bahasa roh. Dan karunia bahasa roh itu biasanya terjadi, diberikan ketika seseorang menerima baptisan Roh Kudus.
Dan ini pasti kita alami orang-orang yang rindu untuk menerima baptisan Roh Kudus itu. Ya, karunia ini memang tidak selalu dengan karunia bahasa roh, tetapi di sini juga mereka bisa diberikan karunia bernubuat. Ya, Bapak Pentakosta mengatakan saudara bahwa bahasa roh adalah bukti alkitabiah dari baptisan Roh Kudus. Bukti alkitabiah dari baptisan Roh Kudus. Bahkan juga dia mengatakan karunia-karunia Roh Kudus, khususnya karunia lidah, sebagai tanda seseorang telah menerima baptisan roh. Jadi kalau seseorang sudah mendapatkan karunia berbahasa roh, artinya dia sudah menerima baptisan Roh Kudus. Ya, walaupun saudara, tidak semua orang mendapatkannya, tidak semua orang dikaruniakan itu. Tetapi ketika kita rindu, ketika kita mau dibimbing, Alkitab mengatakan orang yang haus pasti dipuaskan. Orang yang meminta pasti diberikan. Jadi mari kita menerima Roh Kudus. Mari kita rindu untuk menerima karunia Roh Kudus. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, supaya kita boleh semakin diperlengkapi, supaya kita boleh semakin indah menikmati kasih Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mari kita menerima Roh Kudus. Amin, saudara. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat renungan kami pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh juga menerima karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, kami boleh dibaptis dan kami boleh mengalami kuasa Tuhan, dan kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, renungan kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.